tidak hadir? Atas nama siapa nak? Apa kurangnya? Baiklah, semoga teman kita Abi, kita doakan bersama-sama, semoga cepat sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik anak-anak sekalian, sebelum materi ini kita mulai, Pak Jen minta kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, seria berkorban untukmu, maju, maju. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk tugas. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, seperti pertemuan awal kita dulu, kita ada kesepakatan kelas. Salah satu untuk membacakan, silakan Lele. Kesepakatan kelas. Pertama, kami disiplin dengan waktu. Kedua, kami saling menghargai. Ketiga, kami menjaga kelas agar selalu bersih dan tertib. Keempat, kami akan mengikuti pelajaran dengan bersungguh-sungguh. Ya, terima kasih. Baik, inilah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati pada awal pelajaran kemarin semester pertama ya. Baik, sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, untuk mengucapkan doa, silakan salah satu kelas untuk memimpin. Lele. Marilah teman-teman untuk mengawali pelajaran pagi ini kita berdoa dengan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Nah, anak-anak sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas tentang norma dan undang-undang dasar 1945. Nah, diharapkan kalian setelah mempelajari norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, saya dapat memahami tata nilai dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami tentang pentingnya berperilaku sopan, menghormati hak-hak orang lain, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik bertanggung jawab dan menghargai serta menjalankan norma-norma di masyarakat. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi, yaitu tentang apa? Minggu lalu penetapan dasar negara. Di mana pada minggu lalu tokoh Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu tokoh-tokoh Islam yang setuju mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa poin-poin pada materi terdahulu? Silakan, Rere. Poin-poin yang didapatkan apa, nak? Poin-poin yang didapatkan adalah perumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan akhir 18 Agustus 1945, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, lalu yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin rumusan akhir 18 Agustus 1945, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kelompok sekolahnya apa? 2. Tiga, Persatuan Indonesia. Rumusan akhir 18 Agustus 1945, Persatuan Indonesia. Kemudian 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat dan amanah dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan akhir 18 Agustus 1945, kerakyatan yang dipimpin oleh umat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. silakan kelompok satunya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan akhir 18 Agustus tahun 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Pada materi minggu lalu sudah kalian pahami. Kemudian kita akan memasuki materi berikutnya. Nah, sebelum kita memasuki materi berikutnya, akan Bapak berikan peta konsep tentang materi norma dan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah norma masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban. Contoh norma yang ada di dalam masyarakat. Baik, akan Bapak sediakan video tentang materi norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak harapkan setelah kalian melihat video di atas, video ini nanti kalian dapat menganalisis ketika nanti video kedua ada kasus-kasus antara norma yang boleh dan tidak boleh. Nanti silakan kalian analisis. Kemudian ini materi tentang norma yang Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan, kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggaran. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Video pertama adalah tentang norma. Kemudian sebelum materi video kedua, kalian akan Bapak berikan pertanyaan asesmen awal
silakan siapkan kertas 1 lembar. Siapkan kertas 1 lembar, kemudian silakan dijawab. Nah, nanti jawaban kalian akan Bapak jadikan acuan sebelum kalian mempelajari tentang norma. Kemudian apa yang kalian dapatkan. Nah, setelah kalian mempelajari norma, kemudian apa yang sudah kalian ketahui. Baik, soal yang pertama, jelaskan pengertian baik, boleh kalian lihat di depan. Norma menurutmu. Jelaskan pengertian norma menurutmu. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Baik, Pak Gini kasih waktu 3 menit untuk dikerjakan. Kemudian nanti salah satu kelompok yang ada di kelompokmu silakan kumpulkan ke depan. Baik, silakan dikerjakan. Teman-temannya per kelompok. Belajar tentang norma, apa yang kalian ketahui tentang norma, apa sih norma itu. Kemudian nanti setelah kalian mempelajari tentang norma-norma ini, nanti akan ada Bapak kasih soal lagi agar Bapak mengetahui pemahamanmu tentang norma sudah sampai mana. Baik, kita akan memasuki video kedua, yaitu tentang kasus. Nah, ini sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Minggu lalu Bapak sudah memberikan pertanyaan kepada kalian. Makanya Bapak buat 3 kelompok sesuai dengan minat kalian atau gaya belajar peserta didik. Nah, pada kelompok Gelis Tiger, mana Gelis? Gelis Tiger masuk pada kelompok auditori. Kemudian Fadila Salsabila, Fadila masuk pada kelompok kinestetik. Kemudian Rere masuk pada kelompok visual. Nah, itu LKPD yang nanti kalian kerjakan setelah kalian melihat tayangan video yang baik. Akan Pak Den tayangkan video kedua
silakan diperhatikan dengan seksama. Baik, sudah paham? Paham ya? Yang video tadi sudah paham ya? Nah, sekarang di LKPD yang sudah Bapak berikan, silakan untuk yang auditori, silakan untuk mengamati video tadi ya. Kemudian untuk kelompok visual mengamati gambar-gambar tadi yang ditampilkan materi. Kemudian yang kelompok kinestetik yaitu membuat naskah drama. Baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, sebelum itu tangannya di atas, peregangan tangan. Oke, siap, tepuk semangat. Nanti setelah kalian mengerjakan presentasi PowerPoint, silakan dikerjakan. Silakan untuk membuat naskahnya. Gimana? Ada pertanyaan? Bisa dibuatkan contoh. Sudah mengerjakan yang kedua. Kemudian kelompok auditori masih satu. Kelompok kinestetik kelompok sosial. Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan,
Perintah sholat kan ada. Ya perintah sholat. Apa? Pada norma agama kan ada prinsip perintah dan larangan. Perintahnya apa? Perintah sholat ada nggak di dalam Al-Quran? Terdapat perintah sholat di dalam. Kemudian kalau mau ada kan dilarang membunuh dan sebagainya, itu peraturan di dalam negara. Di dalam agama pun ada, tapi itu berkaitan tentang itu. Baik, silakan. Ada yang sudah selesai? Belum? Oke, ikutin. Presentasikan kerjasama kelompok tadi dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik. Baik, Pak diminta untuk kelompok auditor. Silakan untuk maju ke depan. Tidak usah terburu-buru agar teman-temannya paham. Baik, perhatian. Tepuk semangat. Oke, baik. Silakan kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Yang pertama yaitu jenis norma. Norma hukum pengertian. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Baik, dari kelompok satu adakah pertanyaan dari kelompok lain? Ya, Dere, silakan. Untuk jenis norma hukum, apakah ada contoh penerapan yang lainnya selain yang konstitusi disiplin? Ada. Apa contohnya? Tidak memakai helm. Nah, tidak memakai helm. Kalau tidak kelompok visual, silakan untuk mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok visual. Sanksinya dapat berupa dosa. Dosa yang akan kita tanggung di akhirat kelak. Kekuatan hukum. Kekuatan hukumnya adalah perintah sholat yang tertera di dalam Al-Quran atau kitab suci agama sembarangan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yo, ada yang ingin bertanya kepada Mbak Rere? Silakan bertanya. Ya, kelompok auditori, silakan bertanya. Saya mengajukannya. Penerapan satunya. Penerapan dari Puasa masuk nggak? puasa. Terus mengaji sesuai kitab agama masing-masing. Udah nggak jelas? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok kinestetik.
tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara, lupa waktu dan menunda sholat. Sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok silakan bertanya. Sebutkan contoh drama penerapan norma sosial. Selain yang kamu tulis di situ. Boleh pinjam temannya, boleh bawa kursi pacaran. Itu pelanggaran norma loh. Itu pelanggaran norma boleh dicontohkan. Ketika berdua ini pacaran, melanggar nggak norma kesusilaan? Apalagi menggunakan seragam. SMP juga. Ini contoh konkret ya. Tapi mereka berdua bukan. Ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Kesimpulannya. Salah satunya adalah kita harus mentaati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ada norma agama, kesusilaan, sosial, norma hukum. Kemudian untuk minggu depan kalian silakan dipelajari lagi materi tentang norma dan undang-undang. Terus Bapak akan memberikan soal. Satu soal untuk kalian. Nanti silakan dikerjakan. Langsung kamu jawab jawabannya. Pertanyaannya, setelah kalian mempelajari tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, apa tindakan konkretmu dalam melaksanakan norma-norma tersebut? Waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, silakan dimulai. Dari pelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Contoh, apakah dengan menggunakan metode menggunakan proyektor ini kalian merasa senang? Kemudian apakah dengan menampilkan video-video tadi kalian senang? Baik, kalau seandainya, ini seandainya ada bintangnya 5, maka pelajaran hari ini kalian kasih bintang berapa? 4, 5. Oke, baik, untuk tepuk tangan untuk kita. Silakan salah satu pimpin doa. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan doa mulai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak mohon maaf kepada Bapak manapun. Dari Taufik wal Hidayah, Nun wal qalam wa man yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.